وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا شريك له وصلى وسلم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, sebelum kita mulai pengajian kita bacakan lebih dahulu seperti biasa surat Al-Fatihah untuk kita hadiahkan kepada orang tua kita yang meninggal dunia, khusus kepada PKM Masjid Al-Falah yang telah mendahului kita, yang banyak berjuang untuk memakmurkan masjid ini. Mudah-mudahan beliau semuanya ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah insana al-khairat di dunya wal akhirah arwahi wa bina wa likum wa amatina wa amatikum wa amatil muslimin dan muslimat fi jami'il jihad wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, limpahan puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan curahkan kepada kita nikmat-nikmatnya, dan sampai detik ini Allah tidak putus nikmat tersebut kepada kita semuanya. Mudah-mudahan seluruh nikmat dan pemberian yang Allah berikan kepada kita senantiasa mengantarkan kita dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, serta mengantarkan kita dalam tempat yang kekal abadi yang penuh dengan kebahagiaan, yaitu dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam dan senantiasa dihaturkan dan dihadiahkan kepada ruh junjungan Nabi kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita senantiasa memperbanyak salawat dan salam kepada beliau, serta berupaya untuk menghidupkan ilmu warisan beliau di tengah masyarakat kita, di tengah keluarga kita, dan juga dalam pastinya dalam diri kita sendiri. Mudah-mudahan insya Allah dengan senantiasa menghidupkan ilmu warisannya beliau, kita semuanya bisa menjalin hubungan dekat dengan beliau di dunia sebelum nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita, menjumpakan kita dengan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pastinya harapan kita adalah kebahagiaan, keselamatan, kesuksesan dunia wal akhirah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin wal hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bertemu lagi, kita bahas pengajian kita, pembahasan kita dalam tasawuf dan juga dalam fikih, ya. Yang terakhir dalam tasawuf kita dalam kitab An-Nasihat Diniyah, yaitu kemarin tentang sifat-sifat yang disebutkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ya. Karena Sayyidina Ali mengatakan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini memiliki bejana, wadah, yang mana wadah itu disebutkan oleh Sayyidina Ali adalah al-qalb, hati. Wadah itulah tempat pandangan Allah. Wadah itulah tempat Allah mencurahkan pemberiannya. Bagi yang wadahnya bersih, siap, ya, untuk menampung pemberian Allah, maka dia akan mendapatkan pemberian tersebut, ya, dalam hatinya, dalam dirinya. Bagi yang kotor, maka pemberian Allah Subhanahu wa taala kalau diberikan pun maka tidak bersih, ya, kotor. Kotor. Maka pentingnya untuk terlebih dahulu untuk membersihkan bejana itu, ya, mempersiapkan diri untuk menerima pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidina Ali menyebutkan sifati beberapa sifat hati, ya, beberapa sifat-sifat hati yang mulia, yaitu kata Sayyidina Ali, yang termulia adalah, yang teragung adalah asmaha, ya, fa khairuha asmahu. Yang terbaik dari hati itu adalah yang terbersih. Nah, hari kita bahas asmaha, yang terbersihnya hati, kita bahas. Wa aslamuha, yang paling keras, yang paling kuat dalam berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kita bahas, ya. Kemudian yang paling wa'arfuha, yang paling lembut, ya, yang paling lembut, yaitu paling lembut adalah arfuha alal mu'minin, lembut kepada orang mukmin, kasih sayang kepada orang mukmin, kepada orang Islam. Ini sifatnya
Sifat hati yang disebutkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang terbaik di antara hati-hati yang ada. Ya, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kita ya termasuk dari sifat-sifat yang disebutkan oleh Sayyidina Ali tersebut. Amin ya rabbal alamin. Yaitu yang terbersih, ya, yang paling kuat dalam berpegang teguh dengan agama Allah. Kemudian yang paling lembut ya kepada orang mukmin. Ya, maka itu thariqah jalan yang tercepat untuk kita bisa memperoleh kemuliaan bukan hanya akhirat. Akhirat pasti karena memang Allah menyebutkan dalam Al-Quran qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya. Ya, dan sia-sia rugilah orang yang mengotori jiwanya, mengotori hatinya. Maka di antara pintu besar untuk memperoleh kebahagiaan akhirat adalah dengan cara membersihkan jiwa, membersihkan hati. Ya, di dunia pun begitu juga. Bukan berarti kemudian di dunia nggak perlu dengan hati yang bersih ya. Di dunia juga ya perlu dengan hati yang bersih. Nah, karena maksudnya hati yang bersih di dunia dia akan terbawa sampai akhirat. Gak mungkin kemudian kita bisa mengharap kebersihan hati di akhirat tanpa terlebih dahulu kita bersihkan di dunia. Ya, boleh kita bahas tentang gimana hati yang bersih, kemudian hati yang paling kuat dalam berpegang teguh dengan agama. Kemudian yang terakhir adalah yaitu yang paling araf, yang paling lembut, ya, yang paling berkasih sayang hati tersebut kepada orang mukmin. Wa amma riqatu 'alal mu'minin fa ayyakuna rahiman bihi musyfiqan 'alaihim. Adapun sifat hati yang disebutkan oleh Sayyidina Ali yang ketiga adalah punya kelembutan dalam hati, hatinya lembut, ya, hatinya punya rasa kasih sayang, ya, yaitu ayyakuna rahiman bihi musyfiqan 'alaihim, yaitu mereka berkasih sayang dengan orang mukmin, sayang, ya. Ada nilai rahmah, ada nilai kasih sayang kepada orang mukmin. Jadi ketika wajib bagi kita setiap orang mukmin yang kita pandang, yang kita temui, wajib untuk kita punya rasa kasih sayang. Ya. Jangan sampai kemudian yang muncul pertama kali dalam hati kita ketika melihat orang Islam, orang mukmin itu adalah sifat suudzon, sifat buruk sangka. Ini sifatnya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, suudzon. Karena sifat suudzon adalah tidak ada amal yang lebih buruk dibandingkan suudzon dengan Allah dan suudzon dengan hamba Allah. Itu amal paling buruk. Tidak ada amal yang paling buruk di bawahnya. Dan tidak ada amal yang paling baik, melainkan itu yang tertinggi adalah husnudzon dengan Allah dan husnudzon dengan hamba Allah. Husnudzon baik sangka dengan Allah dan baik sangka dengan hamba Allah. Tidak ada amal yang lebih tinggi dibandingkan amal itu. Ya, maka kita berupaya untuk mendidik hati kita untuk punya sifat tadi husnudzan dengan Allah dan husnudzan dengan hamba Allah. Gitu juga ya. Jangan sampai kemudian tertanam dalam diri, dalam hati sifat suudzon, sifat buruk sangka, ya, kepada Allah dan juga kepada hamba-hamba Allah. Ya, maka kepada hamba-hamba Allah punya sifat rahmah, punya sifat kasih sayang, musyfiqan bihim, lemah lembut kasih sayang dengan mereka. Ya, setiap orang Islam mukmin yang iman, ya, dan sifatnya Nabi Muhammad SAW. Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar. Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad, asyidda 'alal kufar. Sifatnya gimana? Sifatnya orang yang ikut Nabi Muhammad, dan sifatnya Nabi Muhammad adalah mereka tegas kepada orang kafir. Asyidda wal kufar, tegas dengan orang kafir. Jadi orang kafir gak ada kemudian kalau mereka mencemooh Islam, menjatuhkan Islam, kemudian melecehkan Islam, kita masih sayang, masih enggak begitu. Kepada orang kafir tegas. Ya, tegakkan hukum. Ya, tegas kepada orang kafir. Bukan berarti kepada orang Islam enggak tegakkan hukum, bukan. Tapi khusus kepada orang mukmin, ruhama bainahum. Yaitu sifatnya Nabi Muhammad adalah saling kasih sayang kepada di antara kalian. Di antara mereka saling kasih sayang. Ya. Dan itu yang ditanamkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada setiap orang muslim.
punya sifat kasih sayang, lemah lembut kepada setiap orang Islam. Kata-kata lemah lembut itu bukan hanya ucapan, ya. Nah, meskipun kadang kita pahami lemah lembut itu ucapan, ya. Lemah lembut itu sifatnya hati, kasih sayang itu sifatnya hati. Ada kalanya juga ucapannya juga, ucapannya juga apa namanya? Ucapannya juga kadang yang lemah lembut, ya. Nah, tapi ada kalanya juga tegas. Tegas itu bukan berarti kemudian tidak lemah lembut atau tidak punya kasih sayang, bukan. Ya, nah, ada kalanya tegas kalau memang diperlukan untuk tegas, gitu ya. Nah, karena nggak mungkin kemudian lemah lembut saja kemudian mohon maaf, ya, ada pula orang melecehkan keluarga kita, melecehkan agama kita kasih lemah lembut. Ada orang melecehkan istri kita kemudian lemah lembut, gitu. Ya, ada masa-masanya untuk tegas. Yang penting adalah punya sifat kasih sayang, punya sifat rahmat. Ya, nah, lemah lembut kasih sayang kepada orang mukmin. Ya, jadi kemudian ayakuna ra'iman bihim musyrifan alaihim. Wa dzalika min asyrafil akhlaq wa afdal khisal. Dan sifat kasih sayang dan sifat lemah lembut itu adalah paling mulianya akhlak. Paling mulianya akhlak. Ya. Nah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW itu senantiasa untuk mengajarkan kepada umatnya bersifat kasih sayang, bersifat lemah lembut. Ya, siapa yang lebih kasih sayang di antara seluruh manusia? Tidak ada yang lebih kasih sayang melainkan itu Rasulullah SAW. Ya, sifat utamanya Nabi Muhammad disebutkan dalam Al-Quran. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kuutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmah, sebagai pemberi kasih sayang kepada alamin, seluruh alam. Jadi kasih sayang Nabi melebihi bukan hanya kepada manusia, tapi kepada hewan, ya, bahkan kepada tumbuh-tumbuhan, ya, semua. Ya, rahmatnya Nabi Muhammad SAW meliputi kepada seluruh makhluk. Ya, makanya kita sebagai umat Islam diajarkan untuk berkasih sayang. Berkasih ya, kasih sayang. Ya, asyafil akhlaqi wa afdal khisal, dan paling afdalnya sifat. Wa bihi wa tafa'allahu rasulahu wa qala, dan dengan sifat rahmat, dengan sifat kasih sayang tersebutlah Allah Subhanahu wa taala mensifati rasulnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Allah nyatakan dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari kelompok dan golongan kalian. Azizun 'alaihi ma 'anittum, dia merasa berat, ya, terasa berat dalam alaihi atas dirinya. Ma'anitum, apa yang membuat menderita yang kalian menderita. Jadi sifatnya Rasulullah SAW senantiasa memikirkan umat, ya, umatnya derita, umatnya sakit, umatnya sulit, yang berat beliau, subhanallah, ya. Nah, kita tahu kisahnya Rasulullah SAW banyak-banyaknya tentang sayangnya dengan umat, ya. Mohon maaf, sebelum wafatnya Nabi ingat umatnya, kan? Ummati yang disebut sama Nabi. Padahal akhir hayat, mohon maaf kalau kita enggak, ya, secara logika dan kejujuran kita aja, ya. Kalau kita sebelum meninggal dunia, yang kita pikirkan apa? Gimana nanti nasib anakku? Gimana nasib istriku nanti setelah peninggalan aku? Apakah dia kawin lagi atau enggak? Ya kan? Nah, gimana sih anak-anak itu? Gimana pendidikannya? Gimana dia, sama siapa dia? Ya. Nah, gimana keadaannya nanti setelah peninggalan aku? Ya. Nah, kemudian apakah dia udah punya rumah belum? Atau dia takut khawatir nanti ketika aku meninggal dunia dia malah terbengkalai. Ya, nggak ada rumah, nggak ada tanah, nggak ada rumah, nggak ada bekal untuk di dunia. Itu yang kita pikirkan untuk kehidupan keluarga. Dari Muhammad tidak. Dari Muhammad pikirkan umatnya. Gimana umat. Ya, padahal beliau punya keluarga, beliau punya anak, beliau punya istri. Ya, tapi beliau nggak pikirkan keturunan ataupun keluarganya beliau. Tapi yang beliau pikirkan adalah bagaimana nasib umatnya setelah peninggalan beliau.
Itu ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan bukan hanya sekedar ingat, bukan hanya sekedar ingat sebelum meninggal dunia. Bahkan sebelum meninggal dunia, ketika beliau merasakan dicicipi, ya, dicicipi beliau kan merasakan sakratul maut. Beliau katakan, apakah sepedih ini sakratul maut wahai Israel? Ya, wahai mereka Israel, apakah sepedih ini sakratul maut? Yang kurasakan ini. Gimana yang dirasakan oleh umatku? Kalaulah aku adalah Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi, ya, makhluk yang termulia di antara seluruh jagat raya. Ya, nggak bisa dibandingkan apapun itu. Surga pun sekalipun dibandingkan kemuliaan Nabi Muhammad tetap mulia Nabi Muhammad. Ya kan? Nah, kemudian beliau katakan, apakah seperti ini yang akan dirasakan oleh umatku? Semisal aku rasakan ini. Ya, kemudian beliau minta mohon sama Allah agar Allah Subhanahu wa taala membebani semua sakitnya sakratul maut umatnya kepada beliau. Allah, ya. Nah, supaya kita ini matinya enak. Jadi Nabi Muhammad bilang, ya Allah, bebankan semua sakratul maut umatku kepada sehingga ya mohon maaf karena kita orang Islam habis sholat subuh tiba-tiba meninggal. Ya kan? Nah, kadang mohon maaf lagi duduk minum teh kemudian wafat. Tidur malam nggak bangun-bangun lagi pagi. Enak meninggal. Enak nih. Ya, kayak kemarin meninggal dunia kan di saat Jumat di masa-masa Idul Adha kan. Ya, nah, Ustaz Yahya dari khutbah meninggal kan enak. Hah? Kematian yang sangat kita rindukan misalnya itu dalam sujud, dalam sholat, dalam baca Quran, nah dalam dakwah. Nggak semua orang yang bisa mati di saat itu. Nah itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala sakratul mautnya karena berkat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Muhammad punya sifat azizun alaihi ma'anittum. Setiap yang dideritai oleh umatnya beliau merasakan juga beratnya. Gimana beliau menanggung rasa berat yang seperti yang dipikul oleh umatnya yang menderita. Hadza harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kemudian sifatnya Nabi Muhammad disebutkan dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala, harisun alaikum. Ya, Nabi itu sangat kepingin kepada kalian bil mu'minina. Sangat kepingin apa? Sangat berkeinginan supaya semua umat Islam, semuanya manusia diberikan hidayah oleh Allah. Ya, kalau bukan karena keinginan kuatnya beliau untuk memberikan hidayah, untuk supaya hidayah sampai dalam hatinya setiap orang, beliau nggak mau kemudian dakwah keluar Mekah, keluar Madinah, ya sampai rela dilempar batu, sampai rela kemudian dilempar kotoran, ya sampai berdarah-darah pelipisnya beliau, kakinya beliau, sampai putus giginya beliau. Ya kan? Kalau memang bukan karena sebab kepingin supaya banyaknya umat dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, pasti beliau tinggalkan itu. Ya, daripada aku mudorot, ya, daripada aku kemudian celaka, ya. Tapi Nabi Muhammad juga punya sifat begitu. Sifatnya Rasulullah adalah kepingin supaya banyak-banyaknya manusia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik beliau yang dakwahnya di Taif, yang segala macam. Kalau seandainya mohon maaf kita dakwah masuk di perkampungan orang, ya, masuk ke dalam orang kemudian kita dilempar, kita dicemooh, kita kemudian diancam untuk dibunuh, kemudian ya semuanya anak-anak satu kampung diperintahkan untuk lempar batu. Nah, kira-kira kalau kita dalam kondisi luka, apa yang kita sebutkan dalam lisan kita? Apa yang kita doakan keluar dalam lisan kita? Langsung kita doakan, mudah-mudahan dilaknat Allah, hancur semuanya. Ini sifatnya kita. Tapi Rasulullah enggak, sama sekali enggak terpikir dan sama sekali enggak ada kemudian keinginan agar supaya menghancurkan penduduk Taif. Bahkan yang keluar dari lisannya beliau, padahal beliau ditawarin kecemburuan malaikat penjaga gunung, ya cemburu, ya karena sayangnya dengan Rasulullah SAW, dia katakan aku sudah diizinkan oleh Allah Taala untuk mengikuti perintah. Kalau seandainya ya Rasulullah, kau perintahkan untuk nabrakkan antara dua gunung ini kepada Taif,
kita diimpit, ya, dihimpit mereka dengan dua gunung ini, akan kulakukan. Akan apa itu tergantung dengan perintah engkau, katanya malaikat itu. Apa kata Nabi SAW? Jangan. Ya, bal artaji ukban. Aku mengharapkan keturunan mereka nanti yang akan beriman. Kalau di antara mereka saat ini tidak beriman sama aku, tapi yang kuharapkan adalah bagaimana nanti keturunan mereka, anak yang berada di dalam sulbi mereka, padahal belum lahir, belum lahir. Tapi Nabi Muhammad kepingin kalau saat ini mereka nolak aku, tapi yang kuharapkan cucu-cucu mereka yang belum hidup dipikirkan apa? Cicit-cicit mereka yang belum hidup dipikirkan apa? Nanti akan mereka akan cucu dan cicit mereka itu akan beriman dengan aku. Itu yang kuharapkan. Kalau seandainya diimpit antara dua gunung tadi, habis penduduk Taif, gak ada yang tersisa. Kemudian siapa yang hidup di tempat tersebut? Ya, habis keturunan. Ya, subhanallah, karena sayangnya Nabi, karena cintanya Nabi kepada umat, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan pada Taif ya semuanya beriman. Sampai saat ini tak seorang pun di Taif orang yang mencurigai Allah Subhanahu wa taala. Semuanya iman dengan Allah. Ini cucu cicit penduduk Taif itulah cucu cicit dari kakek-kakeknya yang dulu pernah melempari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah sayangnya Rasulullah. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum. Nabi punya sifat kepingin sekali agar supaya umatnya ini dapat hidayah dari Allah. Bil mu'minina raufur rahim. Dan sifatnya Nabi Allah sebutkan dengan orang-orang mukmin beliau punya rasa kuatnya kasih sayang, rahim, ya, cinta kasih. Ini sifatnya Allah. Padahal mohon maaf kalau kita tengok raufur rahim itu sifatnya Allah. Sifatnya Allah. Tapi Allah kasih untuk Nabi Muhammad. Ya. Kalau manusia biasa kayak kita gini, Pak. Kita kemudian mengambil sifatnya Allah. Mana boleh ya? Kita bilang aku adalah Rahman yang paling besar rasa kasih sayangnya. Enggak boleh. Ya, tapi yang memberikan sifat-sifat ini adalah kepada Rasulullah adalah langsung dari Allah SWT. Raufur Rahim. Ar-Rauf itu asmaul husna. Ar-Rahim juga asmaul. Gimana kedudukan dan derajatnya Nabi Muhammad SAW di hadapan Allah SWT. Dari sini ulama mengatakan kalau seandainya umat itu membuka matanya lebar-lebar, buka hatinya lebar-lebar, mereka akan mengetahui derajatnya Rasulullah SAW, kedudukannya Nabi Muhammad SAW itu di hadapan Allah SWT. Ya, tidak ada makhluk yang termulia. Ya, pasti setelah Allah, karena Allah bukan makhluk, Khalik. Ya, tidak ada makhluk yang termulia, melainkan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dibandingkan apapun, Kira-kira di otak kita yang mulia apa kira-kira? Surga, atau langit, atau arsy. Semuanya itu surga itu makhluknya Allah. Ya, arsy itu makhluknya Allah. Apalagi kursi, apalagi pokoknya digabung semuanya itu semua makhluk Allah. Di antara semua makhluk Allah tersebut yang termulia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya, itu sifatnya Rasulullah. Hakada, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat-sifat tersebut dalam hati kita. Meskipun hanya 0,0% lah. Yang penting punya sifat kasih sayang. Ya, punya sifat rahmat, punya sifat kemudian lemah lembut. Lemah lembut, tidak garang. Bahkan disebutkan semua orang Islam tuh harus punya sifat lemah lembut dan kasih sayang. Ya kan? Ada hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan, ar-rahimun yarhamur rahman. Orang-orang yang suka kasih sayang itu, yang punya sifat lemah lembut kasih sayang, itu akan dirahmati oleh Allah Subhanahu. Akan disayangi sama Allah. Irhamu man fil ardh yarhamukum man fis sama. Kalian sayangilah semua orang yang ada di bumi ini. Ya, maka penduduk langit akan menyayangi kalian. Kalau kita ingin supaya penduduk langit yang menyayangi kita, punya sifat rahmat kasih sayang kepada kita, sayangi kepada setiap makhluk yang ada di muka bumi.
Dalam firman Allah katakan, man la yarham la yarham. Siapa yang tidak punya sifat kasih sayang, maka dia nggak akan dirahmati oleh Allah Subhanahu. Nggak akan diberikan kasih sayang oleh Allah. Maka setiap kita harus punya sifat rahmat kasih sayang kepada semua dalam semua ini, kepada setiap orang. Baik kita, mohon maaf, kita sebagai kepala rumah tangga contohnya misal, ya sayang dengan anak, dengan keluarga, ini ya. Pastinya kita juga di luar sayang kepada orang, ya. Punya sifat lemah lembut kepada semua dalam keluarga, dalam anak. Bahkan ya jangan sampai kemudian alhamdulillah punya sifat anak kalau udah kita masuk rumah, anak ketakutan gitu. Ya, kalau kita masuk rumah, istri ketakutan begitu. Ya, itu sama taubahnya kayak Firaun. Enggak ya? Firaun. Ini ya. Ketika masuk rumah takut. Tapi kalau di luar ya, murah senyum sama orang, di luar baik sama orang, ketawa-ketawa. Tapi kalau di rumah bagaikan tentara. Nah, tentara mau perang, muka garang, ketakutan. Gak ada dia bercanda sama anak, gak ada ketawa sama. Itu termasuk sifat buruk. Sifat buruk. Ya. Nah, kami ya seharusnya di rumah lebih loyal, di rumah lebih murah senyum, rumah murah diajak bercanda, ya dengan anak, dengan istri segala macam. Gak kebayang ini Rasulullah bagaimana? Rasulullah itu makhluk termulia di hadapan para sahabat adalah jenderal besar. Ya, utusan Allah. Tapi dengan di rumah dengan istrinya beliau dengan Sayyidah Aisyah lomba lari. Pernah kira-kira kita lomba lari dengan istri? Lomba lari kita yuk ini. Ya. Kalau minum istrinya beliau Sayyidah Aisyah minum, Pak. Ya. Kemudian dilihat sama Nabi. Diambil sama Nabi gelasnya, ditengok sama Rasul. Mana bekas bibirnya Sayyidah Aisyah. Jadi diminum. Rasulullah minum dari bekas minumannya Sayyidah Aisyah. Kalau kita di rumah kita, Bu, gimana Bu? Kalau suami ibu tengok bekas ibu minum, berarti lah bekas kau nih, gitu ya. Kayak gitu Bu, enggak? Iya Pak tuh. Iya, memang ya. Ini ya. Padahal istri kita sendiri minum kita nih. Bekas kau kan ini. Enggak boleh. Aku ini kepala rumah tangga, harus yang baru. Nah, seharusnya bekas aku lah baru kau minum setelah aku, kan gitu ya. Kalau kita begitu kan. Kalau Nabi Muhammad enggak. Mana minumnya Sayyidah Aisyah? Begitu enak. Ya, sering ketawa-ketawa, sering bercanda dengan keluarganya, gitu. Tapi kalau dalam urusan ketika masuk dalam ibadah, jangan sekali-kali kemudian mengusik Nabi Muhammad SAW. Ketika sudah azan berkumandang tidak hilang berkumandang, maka tak seorang pun yang berani untuk menghadap Rasulullah SAW menuju ke sholat. Bahkan kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu enakan ketika hidup, ketika kami di rumah enakan ketawa-ketawa bercanda. Tapi di saat Bilal berkumandang azan, tidak Bilal, maka seakan-akan Nabi Muhammad tidak kenal kami dan kami tidak kenal Nabi Muhammad. Maksudnya gimana? Seriusnya Rasulullah ketika menuju sholat. Itu ya. Punya sifat kasih sayang itu diporsikan tempatnya. Jangan terlalu bercanda, kemudian ketika sholat pun tinggal, ini pun tinggal, segala macam kewajiban tinggal, itu juga kurang tepat. Ya, maka punya sifat rahmat, kasih sayang. Bahkan disebutkan tanda orang itu punya akhlak baik. Caranya bisa kita uji, Pak. Bisa kita uji. Bisa lihat dalam diri kita. Tandanya orang punya sifat baik, punya sifat kasih sayang, pemurah adalah gimana? Tandanya adalah gimana kucing di rumah kita. Kucing di rumah kita, kalau dia mau minta, kita lagi makan, minta dia dekat, meow dekatnya. Dia gesek-gesekkan badannya ke tempat kita. Nah, berarti menunjukkan itu orang punya sifat kasih sayang, punya sifat baik. Karena kucing masih berharap dengan dia. Tapi kalau ada kucing nengok dia aja takut, langsung pergi. Itu udah ya. Jangan harapkan lagi punya kasih sayang.
Nah, kucing pun tahu, padahal nggak punya akal, punya otak lagi punya akal. Kucing nengok, wah ini pelit nih tahu pelit, langsung pergi dia kan ya. Nah sama sekali enggak. Nah itu sifat itu nggak baik. Nah caranya itu ya dalam riwayat itu begitu. Jadi hewan pun dekat sama kita, hewan pun akrab sama kita. Maksudnya enggak nengok kita tuh nggak lari. Nah, ya, ini hewan langsung bisa merasakan gimana sifat kita, gimana manusia. Nah, kalau manusia itu lebih kuat lagi. Mohon maaf, orang 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 kalau misalnya merasakan nggak nyaman dengan kita, kita tahu dengan raut wajahnya, nampak kita nggak nyaman dengan kita, atau dia merasa dia terpendam sifat yang kurang seret sama kita, kita tahu dari raut wajahnya. Meskipun dia paksa-paksa tersenyum, tapi tetap kita tahu. Dia merasakan sudah terganggu kah, atau nggak nyaman dengan kehadiran kita kah, atau hal-hal yang lainnya, kita bisa tahu dari sifat dan raut wajahnya. Ya, belum lagi kita ngomong. Itu tadi sifatnya hati itu betul-betul memiliki koneksi kontak yang kuat, sehingga belum lagi ngomong, belum lagi berinteraksi dengan orang tersebut, dia bisa mengetahui gimana lapangnya dadanya kita atau gimana kondisi hati kita. Gitu ya, bisa ya. Hada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan sifat kasih sayang kepada kita semua, insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Insyaallah nanti di berikutnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya dalam kita tersebut. Kemudian kita masuk berikutnya ada dalam fikih, yaitu kita telah masuk dalam bagian yang kedua, itu sunnah allati fi athna'is shalah. Sunnah di pertengahan sholat. Sunnah di pertengahan sholat. Jadi di saat sholat ada sunnah. Kemarin yang kita bahas adalah sunnah sebelum sholat. Nah, di saat pertengahan sholat, di saat kita lagi langsungkan sholat, maka ada sunnah pula. Ya, ada sunnah pula yang harus kita perhatikan. Yaitu adalah ada banyak sunnah yang di saat sholat. Wa qad taqaddama annaha tanqasimu ila qismain. Sungguh telah lewat sungguhnya ya sunnah yang di saat sholat itu terbagi menjadi dua. Ya, di dalam sholat itu ada namanya sunnah hayat, sunnah ab'ad. Sunnah hayat, sunnah ab'ad. Ya. Nah, sunnah hayat itu ya, itu kalau kita tinggalkan kemudian tidak dituntut untuk sujud sahwi. Ya, kalau sunnah ab'ad, kalau kita tinggalkan itu dituntut kepada kita untuk sujud sahwi. Ya, semisal sunnah ab'ad yang paling kita terkenal, yaitu ya yang sering kita saksikan adalah kunut, gitu ya. Nah, kunut itu sunnah ab'ad. Jadi kalau seandainya meninggalkan kunut, maka kita sunnah untuk sujud sahwi, gitu ya. Nah, kalau sunnah hayat yang mungkin zikir-zikir dalam rukuk, kalaupun kita tinggalkan, maka ya tidak disunahkan kita untuk sujud sahwi. Ya. Kemudian sunnah hayat dan sunnah abad akan kita bahas satu persatu. Ya, sunnah hayat itu apa? Sunnah abad itu apa? Ya, setelah hukumnya, nanti panjang nih. Ya, ini panjang ya, kita jelaskan insyaallah. Ya mudah-mudahan tapi kalaupun nggak sampai pertemuan hari ini, ya bertemu kan minggu depan juga ketemu lagi, kita bahas lagi, kita lanjuti. Ya. Nah, yang pertama adalah raf'ul yadain, ngangkat kedua tangan. Wa yusannu fi arba'ati mawadi. Ngangkat kedua tangan itu disunnahkan dalam 4 tempat. Angkat kedua tangan itu disunahkan dalam 4 tempat. Di saat kita sholat, angkat tangan kapan? Disunahkan di 4 tempat. 1, inda takbiratul ihram. Ketika takbir ihram, Allahu akbar. Takbiratul ihramnya, ucapan Allahu akbar itu rukun, wajib. Ya. Tapi kalau angkat tangannya hukumnya sunnah. Kalau seandainya kita takbir nggak pakai angkat tangan, Allahu akbar, sah nggak? Sah. Tapi kita meninggalkan sunnah ayat ini.
Kita tinggalkan sunnah jihad. Ya. Nah, maka maksudnya diangkatlah tangannya. Nah, sejajar Allah. Angkat tangan terbuka. Jangan rapat ini, agak lenggangkan sedikit. Jangan juga terlalu apa nih? Ya, so begini sholatnya. Nah, normal aja Allah. Ya, misal itu. Ya, sejajar telinga. Allahu Akbar. Jangan pelitkan jangan Allah. Nah, jangan pelit. Dah, nah itu ya. Angkat kedua tangan di empat tempat. Yang pertama, al-ihram. Wa inda ruku, ketika ruku. Allahu Akbar. Ya, angkat kedua tangan. Itu juga sunnah. Nah, wa inda al-i'tidal, ketiga adalah ketika i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Angkat tangan. Ya. Nah, kemudian wa indal qiyam min tasyahhudil awal, ketika berdiri dari tasyahud awal. Kita tasyahud awal, salat subuh enggak ada tasyahud awal. Salat zuhur tasyahud awal, kemudian berdiri. Allahu Akbar. Ya, dari berduduk dari tasyahud awal, kemudian berdiri rakaat ketiga, itu kita takbir. Allah, angkat tangan. Selebihnya enggak disunahkan. Orang mau sujud, lagi tidak mau sujud, Allah ada nggak disunahkan. Tapi kadang orang saya pernah lihat juga ada begitu. Ada orang kemudian dari tidak menuju sujud dia angkat tangan. Kemudian dari rakaat pertama menuju ke rakaat kedua angkat tangan, itu nggak disunahkan. Ya, lebih parah lagi kalau dari sujud ke ruku, dari sujud ke duduk angkat tangan, Allah Akbar. Gimana? Ya, itu lebih parah lagi, tidak ada. Ya, cuma disunahkan di empat tempat tadi. Angkat tangan. Wa yafutu waqtu intihai takbir. Kapan selesai waktunya angkat tangan tadi? Waktunya selesai adalah intihai takbir, dengan berakhirnya takbir. Kita berdiri nih. Ya, atau kita lagi mau sholat. Allahu Akbar. Bar habis angkat tangan. Dari berdiri ke ruku. Allahu Akbar. Jarang ya. Allahu Akbar. Bar habis. Ketika bar habis angkat tangan. Ya, di saat itu. Ya, jadi sehingga tidak mendahului gerakan daripada takbir atau tidak mendahului takbir daripada gerakan. Jadi paham? Jangan pula takbir Allahu Akbar baru angkat tangan. Jangan juga Allahu Akbar. Nah, jauh gitu, terlambat. Ya, tapi selesainya takbir, selesai pula angkat tangan tadi. Bisa dipahami enggak? Saya. Kemudian waqad jama'a ba'du as-sunnah allati fiha fi qawlihi. Bukan irfa yadaka wa biha takbila waqshif wa farriq wa safat wa hadiya bil kaffi mangkiban wal ibham wal udul wahni ar-ru'us wa adi a'la wa qud mubtadi'an bi rafi' inda al-ibtida wa munhiyan bi rafi' inda al-intiha. Kemudian yang pertama tadi sunnahnya ketika angkat tangan ya inda takbir ihram, ketika takbir ihram. Wa yabda fabda'u raf'a inda ibtida'i takbir wa yunhihi bil intihai. Ya, ketika takbir ihram dia mulai ketika memulainya takbir. Allahu Akbar. Selesainya adalah ketika selesainya takbir. Yang kedua, ketika ruku. Dia mulai ketika mengangkat dari ruku ya, dari ketika ruku dia ya menuju mulai berdiri menuju ruku. Angkat tangannya, mulai takbir, tidak takbir dan mulai takbir. Faida hadza takbaru, tatkala telah kemudian sejajar telah kedua telapak tangannya pada ya kafa'u mangkilai ya telah saja Allah kan gitu kan sejajar kedua tangannya. Kemudian ayat tasiba mana tadi wa idza ada kafa'u mangkilai inhana dan at-takbira ila istiqrarihi fi ruku'. Ketika dia mulai dari diri menuju ruku, dia mulai angkat tangan itu mulai takbir. Allah. Selesai sampainya sejajar tangan tersebut dengan pundak, maka inhana dan takbira. Dia
condongkan, dia bungkukkan punggungnya menuju, dia panjangkan takbir, dia bungkukkan punggungnya ila istiqrar di ruku sampai tetap ruku. Jadi sampai tetap ruku. Jadi gini, Allah, ya, Allah Akbar. Nah, pokoknya sampai sejajar rukukan. Ya, ketika sejajar tangan dari sini, baru bungkukkan menuju ke ruku. Habis rukuknya, habis takbirnya. Ya, jadi pahami ya. Kemudian yang keempat, yang ketiga adalah indal i'tidal. Ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah, angkat tangan. Wa yabda ar-raf'a wa tasmi'a ma'a i'tida'i rafi'. Ya, maka hendaklah dia memulai mengangkat kedua angkat tangannya dan mulai untuk menyebutkan melafazkan sami Allahu liman hamidah beserta bermulainya mengangkat kepalanya. Jadi dari rukuk kemudian menuju berdiri tidak, dia mulai mengangkat tangan dan juga dia angkat tangannya dan juga bertasbih. Tasbih itu sami Allahu liman hamidah. Sami Allah sampai kemudian maaf tidak rofi. Ya, beserta memulai mengangkat kepalanya. Sami Allahu liman hamidah. Ya, nah gitu. Wa yamudduhu ila ayat nasibah. Dan dia panjangkan takbirnya atau sami Allahu liman hamidahnya sampai dia tegak lurus. Saidan tasaba arsala yadi. Kalau dia sudah tegak lurus, sami Allahu liman hamidah arsala yadi. Dia bentangkan tangannya. Kedua tangannya dibentangkannya. Dijatuhkannya. Itu tidak. Yang keempat adalah ketika indal qiyam min tasyahudil awal. Ketika berdiri dari tasyahud awal. Dia mulai mengangkat kedua tangan ketika sampainya ila haddi aqallir ruku, sampai ke batas paling sedikitnya ruku. Jadi dari tahiyat awal, kemudian kita mau berdiri langkah ketiga. Allah. Angkat tangannya kapan? Ketika sudah mulai ke batas paling sedikitnya ruku, baru angkat tangannya. Sampai berdiri Allahu Akbar. Gitu ya. Itu mulai angkat tangannya. Ya. Nah, kemudian wa yunhil takbir ma'a raf'il yadayhi idzan tasaba. Dan dia selesaikan takbir beserta dia mengangkat kedua tangannya apabila idzan tasaba, apabila dia sudah tegak lurus. Tegak lurus ya Allah. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat adalah indal qiyam min tasyahud awal. Ya, ini yang keempat ya. Yang keempat tadi dah. Apabila dia berdiri dari tasyahud awal. Itu yang keempat. Itu 4 tempat sunnah mengangkat kedua tangan. Berikutnya, sunnah berikutnya yang kedua adalah wad'ul yadil yumna ma'asabiha ala ku'il yusra qabidun laha asfalat sadri. Ya, yaitu meletakkan tangan kanan beserta jari-jarinya di atas di atas pergelangan tangan kiri. Gini. Ya, letakkan tangan kanan beserta jari-jarinya di atas pergelangan tangan kiri. Ini pergelangan tangan di atas ini. Ya. Dan kemudian qabidun dalam keadaan menggenggam laha pada kuahnya. Digenggam. Ya, boleh begini, boleh begini. Nah, genggam begini. Asfalas sadar. Diletak di mana? Asfalas sadar. Diletak di bawah dada. Dada, bawah dada. Ya. Nah, jadi dada kita nih di dada kan? Nah, di bawah dada. Ini. Jadi Allahu Akbar. Ya. Nah, di bawah dada. Ya. Nah, bukan di dada. Nah, ya, di bawah dada. Ini. Dah. Genggam. Genggamnya digenggam. Digenggam ya. Ada orang sholat saya tengok begini. Allahu Akbar. Ininya ditempelkan ya. Genggam. Sunnahnya genggam. Ya, bukan tempelkan begini. Kalau begini dia parah kali. Itu dah ya. Dia genggam. Agak. Kemudian al-qu huwa al-'azmu alladhi yati ibha al-yad wal sa'i. Pergelangan tangan itu adalah tulang yang menghubungkan antara apa itu ibham melihat jari jempolnya tangan dan sa'id. Sa'id itu adalah ini sa'id.
Ini Sa'id, dari sini ke sini Sa'id. Dari sini ke sini namanya adud. Nah, jadi Sa'id. Jadi yang menghubungkan antara jempol tangan ujung nih, nah ini sama Sa'id. Ya, ini namanya ku, pergelangan tangan. Ya. Nah, ku'ain. Kemudian ada sebagian ulama mengatakan letakkannya di mana? Tadi kan takbirnya di bawah dada, Allahu Akbar, digenggam. Dan gini. Ada sebagian ulama mengatakan letaknya adalah yumiluha ila yasari fawqal qalb. Dia condongkan ke kiri di atas hati kita. Sebagian ulama ada yang bilang gini. Jadi kalau ada orang seperti begini, Pak, bukan waktu setruk tuh kayak gini dia merek, enggak setruk. Emang begitu. Ada juga yang begini. Ya. Nah, yumiluha ila yasari fawqal qalb li'annahu ma'al niyat wal ikhlas wal khusyuk. Karena apa? Karena hati itu tempatnya niat, tempatnya keikhlasan, tempatnya khusyuk. Tempatnya khusyuk. Ya, idman khafa ala syai'in. Yawadu ayyadahu alaih. Wa fi bayanil fu' wal kursu' wal rusuk wal bu' qala ba'duhum. Ini apa nih? Pembahasan nama-nama ya, nama-nama di antara beberapa suku tadi. Mana disebut ku', mana disebut kursu', mana disebut rusuk, mana disebut bu'. Itu dalam istilah bahasa Arab saja. Kemudian 3, sunnahnya adalah an-nazar ila maudhi'is sujud. Ketika sholat itu sunnahnya nengok melihat ke tempat sujud. Sujud, ketika takbir, dari mulai takbir sampai salam, kita nengoknya mata itu juga ke tempat sujud. Kecuali ketika illallah. Jadi lagi kan? Illallah, maka jari kita di saat kita isyarat tauhid, maka mata kita tertuju kepada jari itu. Nah, selain itu, mata kita tertuju kepada tempat sujud. Ya, nah, kalau tempat sujud kan gini. Jadi nggak perlu gini, terlalu tinggi, kayak gini. Agak sedikit ditundukkan kepala. Ya, itu. Hakada. Walau shalla khalfal Ka'bah, meskipun dia sholat di belakang Ka'bah, depannya Ka'bah. Nah, dia sholat, tetap matanya ke tempat sujud. Au khalfan nabiyyin, atau sholatnya di belakang Nabi. Nabi jadi imam, dia makmum, nengoknya tetap ke tempat sujud. Fayanzuru ila maudhi'i sujudi mutlaqan, maka lihatnya ke tempat sujud secara mutlak. Illa inda qawlihi, kecuali ketika dia ucapkan dalam bacaannya illallah, syahadat tadi. Ketika illallah, maka tangannya mengisyaratkan akan tauhid dan matanya melihat ke jari tangannya. Ya, fayanzuru ila muhallilah ila ayyusallila. Dia lihat ke tangannya tadi yang sebagai isyarat akan tahlil mengesahkan Allah tadi, la ilaha illallah. Sampai kapan? Ila ayyusallila, sampai dia salam, baru turunkan tangan tadi. Atau setelah dia salam, turunkan tangan dan matanya ya tertuju ke sujud, dan ataupun dia sudah berpaling, tidak berpaling tadi salam. Assalamualaikum. Ini satu. Kemudian yang keempat adalah fathu basarihi wa adamu taqbidihi, membuka matanya di saat sholat. Sunnah buka mata di saat sholat. Wa adamu taqbidihi, tidak menutup mata di saat sholat. Ya, jadi mata itu dibuka. Meskipun yang bukan buka melotot, bukan. Kalau melotot lain, ini dibaca, ditengok. Ya, buka mata, maksudnya dia nengok ke tempat sujud kan buka mata, nggak mungkin tutup matanya, cuman nggak nampak tuh. Ya, dibuka matanya, pasti dengan kadarnya, yang penting terbuka. Jadi menunjukkan dalam fikih, ulama fikih mengatakan nggak boleh tutup mata dalam sholat. Karena apa? Dalam sholat itu mohon maaf, semua anggota tubuh kita itu semuanya berfungsi dan bergerak untuk sholat, untuk ibadah. Apapun itu, ya semua, baik gerakan besar atau gerakan kecil. Jari-jari kita nih bergerak kan itu bergerak. Ya, kaki kita, kita gerakkan, kita tekuk jari-jarinya. Semua anggota tubuh kita bergerak. Ya, ketika leher bergerak, lagi saat salam bergerak, tangan jelas bergerak, pinggang bergerak, semuanya bergerak. Mulut lagi bergerak. Ya, yang nggak bergerak mungkin telinganya lah. Tapi kan telinga tadi mendengar. Ucapan kita dengar kan? Telinga kita. Ya kan?
Semua bergerak. Yang juga semua itu berfungsi untuk ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Semua tubuh kita tanpa terkecuali. Termasuk mata. Termasuk. Jadi mata nggak boleh tutup. Dalam ulama fikih nggak boleh. Karena apa? Karena kalau dia tutup berarti dia tidak memfungsikan matanya untuk ibadah. Itu, ya. Nah, tengok, buka matanya tapi tengoknya ke tempat sujud. Ya. Iwal sholat sepanjang sholatnya dia buka matanya. Nah, hanya saja ada kalanya juga wajib hukumnya menutup mata. Wajib hukumnya lagi sholat wajib hukumnya menutup mata. Ada kalanya kapan? Kemudian bapak yajibu tamid kama idza kana nisaul ajnabiyah. Ya. Nah, terkadang juga wajib hukumnya menutup matanya. Kapan? Di saat di depannya ada wanita yang bermahram. Suatu tutup mata nengok. Cuma lagi sholat nengok. Apalagi yang mohon maaf terbuka aurat. Ya. Ya. Jadi di antara juga melatih diri ya, bukan melatih untuk aja. Jadi kalau misalnya kemana-mana liburan, kalau bapak liburan keluarga pergi kemana ke pantai, pergi ke sini ke situ, ya, pergi ke tempat rekreasi, ya waktu sholat. Sholat tuh nggak harus di musola. Jangan waktu ini rekreasinya ada musolanya, nggak ada. Dalam bahasa sholat, baru musola kalau sholat. Mau ada musola nggak ada musola, tetap wajib nggak dapetin musola, penuh musolanya. Ya udah sholat di perataran di mana dia ada rumput kah atau kembang sejadah dah sholat sama keluarga jamaah. Tapi kan ganggu nanti orang lewat orang. Yang penting letak sutro depan. Nah, adapun orang seliuran lewat kadang buka aurat wajib tutup mata. Kalau itu yang bukan yang mahram, nggak apa-apa wajib karena menghalangi mata kita dari pandangan haram. Kan ya? Nah, bukan kemudian kita sedikit-sedikit kemudian berasa terganggu kemudian nggak sholat. Mohon maaf, banyak kali begitu, Pak. Banyak orang merasa sedikit terganggu kemudian dia nyalakan orang aja, bukan nyalakan orang. Sedikit terganggu nyalakan orang. Bahkan saking suka nyalakan orang, ya, sehingga masuk dalam ranah sesuatu yang disunahkan atau yang dianjurkan dalam syariat, dia merasa terganggu dengan itu. Naudzubillah. Contoh, ini rida ini kan sunnah Nabi. Ini sunnah Nabi kan? Kalau orang pakai sholat, saya pakai sholat, kemudian ya saya rukuk, kan ini memang tergantung lah, kan tergantung. Ada orang yang suka nyala-nyalakan itu, jadi dia merasa maksudnya sukanya nyalakan orang aja gitu. Kesalahan itu nggak mau dia pandang dirinya sendiri enggak, tapi nyalakan. Walhasil ketika rukuk, ya apa setelah sholatnya, untuk apa pakai itu? Ganggu orang sholat aja. Sampai sunnah Nabi pun merasa kemudian dia terganggu. Nah ini salah, pribadi dia yang salah. Ya, sikit-sikit semua salah. Contoh. Lagi sholat subuh kan jahat, sholat isya ada yang jahat, ada yang nggak jahat kan. Lagi sholat isya kemudian dia imamnya, ketika sholat isya imamnya di rakaat ketiga kan suaranya pelan sir. Kemudian kan namanya juga imamnya baca Fatihah. Alhamdulillah. Sikit aja keluar suaranya dari speaker. Itu pun dikomplain. Tanya sama Ustaz, gimana kalau imam kemudian ada suara desisan suara bacaannya di speaker? Ya enggak apa-apa. Itu sedikit kemudian terganggu sedikit kemudian heboh lagi. Kan? Enggak masalah, jangan diperbesar masalah-masalah kecil. Kecuali si imam di rakaat ketiga dibaca kelas Bismillahirrahmanirrahim. Salah itu. Itu pun salahnya tidak menyebabkan batalnya sholat. Cuman makruh karena dia menjahatkan yang sir atau sebaliknya. Ya, walhasil jangan punya kemudian masalah kecil, jangan kemudian bisa besarkan. Ya, sama juga awalnya dari itu, disisa bahkan suara napas pun dikomentari napas.
Yang ini kan suara nafas di komentar ini. Nafasnya keluar dengar kemik lah. Kalau nggak nafas keluar dengar kemik, ya nggak bernafas. Harus mati ya imamnya. Kan? Cuma ya pastinya ada nafas. Apalagi apa nih? Miknya ini terlalu nangkap kali. Nangkap suara. Kalau ini kan nggak begitu ya. Sehingga kalau nafas itu nggak dengar ya. Nah, tapi ada terkadang nafas pun dengar. Ya, nah, itu nggak usah diperbesar. Yang penting hal-hal yang sedikit saja itu udah usah kemudian jadi problem yang besar. Ya, awalnya dari situ pulang nanti sampai ke habis sholat. Habis sholat imamnya biasa zikir pak. Ya, habis sholat assalamualaikum. Biasanya jadi astagfirullahaladzim. Keras suara kan? Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Karena dia masbuk pak, karena ini tadi yang tukang komplain tadi masbuk. Ya, dia berdiri, Allahu Akbar, lanjutin rakaatnya. Habis sholat bilangnya, Pak Imam, jangan keraskan suara mas, karena ganggu orang sholat di belakang. Salah kok yang terlambat, bukan salah si imam. Udah terlambat komplain pula, kan? Itu, jadi apa tadi? Itu ya karena pribadi ya, itu karena sebab penyakit pribadi yang awalnya dia merasa dirinya benar, terus ditanam sampai membesar penyakit tadi. Sehingga di pandangan dia orang semua salah, dia yang benar. Naudzubillah. Ya begitu juga. Memang ada batas-batasannya. Jangan juga melampaui batas, gitu ya. Nah, jangan melampaui batas, jangan pula kemudian terlalu diikutin kali semua orang nggak habis-habis, nggak siap. Ibadah kita nggak selesai. Ya, hakada ulasin tadi disampaikan itu membuka mata, ya. Ada kalanya wajib buka mata kalau apabila ada wanita yang depannya itu ada wanita yang bukan mahram. Terkadang juga yusannu kama idakan ama au kaisiru. Disunahkan terkadang untuk menutup mata apabila di depannya ada hal yang dapat mengganggu konsentrasinya. Ya, termasuk juga mohon maaf Pak, di depan ada foto, di depan ada foto, di depan ada gambar-gambar, ya foto ya, atau di depan ada patung, ya, ada patung di mana coba? Seakan-akan di patung Pak. Contoh, saya pernah sampaikan ya kemarin itu, sama mungkin masih ingat mungkin di antara bapak-bapak atau ibu-ibu, saya pernah sampaikan, saya pribadi kalau sholat dulu saya belajar. Saya suka lihatin guru saya sholat. Guru saya sholat saya lihatin. Dari awal sampai akhir. Saya lihatin. Ya, di antara sikapnya guru saya saat diundang sama orang kaya. Diundang orang kaya. Rumahnya besar. Diundang, diajar asal. Habis undang masuk waktu sholat. Ya, ketika dikembangkan sejadah, pas ketika itu depannya sejadah tadi. Itu ada apa namanya itu kayak dia dari keramik bentuk gajah, bentuk gajah apa namanya? Kalau kita namanya kendi bukan kendi apa? Guci, ya ini semisal guci, tapi dia dalam bentuk gajah. Ada gitu kan? Ya, itu saya tengok guru saya pindahin sedikit ke samping, sehingga nggak berada pas di saat depan sholat. Kan ya, karena apa? Karena ya seakan-akan nyembah patung, karena itu patung. Ya, atau hal-hal yang sekiranya membuat terganggunya konsentrasi dalam sholat, itu disingkirkan terlebih dahulu, gitu ya. Ya, bisa itu. Maka terkadang ada kalian disunahkan ketika ada depannya hal yang dapat menyibukkan dia dari sholat. Kemudian wayakunu khilaful aula idza kana li ghairi hajat. Kalau hukumnya khilaful aula hukum mata menyalai kepada yang lebih utama adalah apabila tanpa ada hajat. Gak ada hajat tutup mata. Gak perlu. Gak ada hajat mata. Berarti kan kita tadi sebutkan tidak menfungsikan mata kita untuk ibadah. Ya, cukup sekian pertemuan kali ini. Bagi yang punya pertanyaan, karena juga mohon maaf mau ajak santri berdua. Ya. Jadi tidak masalah. Ada sekiranya ada pertanyaan dipersilakan.
Ya. Hmm? Ya. Ya. Jadi nggak semuanya, nggak sepenuhnya salah yang pakai baju. Ada kalanya juga memang salah dia. Dia juga ada kalanya juga yang sholat juga salah. Kenapa? Berarti matanya ke depan tadi, bukan dua sujud. Kan sudah dua sujud, kan? Nah, jadi yang kedua emang yang salah adalah orang yang sholat dari pakai baju tadi, karena dia pakai baju sesuatu yang ada depan itu yang di belakangnya gambar-gambar atau bacaan-bacaan yang bisa mengganggu orang lain sholat. Nah, maka jangan pakai baju lah yang kuku putih, nggak bergambar, nggak bercorak, itu lebih kemudian bisa membantu orang lain yang sholat di belakangnya bisa lebih tenang sholatnya, nggak terganggu. Ya, nah kalau kita sholat kan mohon maaf pakai baju yang polos, kan nggak mengganggu orang, ya, enak, ya kan? Tapi kalau misalnya ada bacaannya pula, ya kan, ada bacaannya di belakangnya, bacaannya tak apa-apa lah. Hah? Kampung. Iya. Ada kalau kampung, ada bacanya, ada lagi para gambarnya. Pakiwa. Ya. Jadi ngajak berantem aja ya. Nah, jadi macam-macam. Ya, walhasil kalau mau sholat tuh ya dengan pakaian yang rapi lah, yang bagus. Ya, nah, ada dalam Al-Quran disebutkan ya, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ambil pakaian-pakaian kalian, hiasan kalian ketika mau masjid. Mau ke masjid itu pakaian yang bagus. Sehingga tadi ya tidak mengganggu kepada orang lain. Ya, nah yang mau misalnya mau ke masjid pakai baju kaos, karena kaosnya kekecilan, ya pakai baju koko lah dari rumah. Jangan pakai baju kaos, rukuk dia nampak celengan mbak. Nah, jadi jangan gitu nampak ya. Ya, sujud nampak juga celengan di belakang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi udah pakai baju koko aja, ya kan ya. Nah, pakai baju yang sekiranya rapi, bagus. Gitu. Ya, ada lagi? Malah? Ya lupa pada saat keempat. Karena keempat dia berdiri kembali, terakhir. Dia berdiri dan tidak ada sama aku untuk duduk. Apakah dia wajib sahur? Dia rakaat keempat. Oh berarti nambah rakaat dia ini. Belum, dia berdiri dia berdiri tidak ketemu tempat. Iya maksudnya kan berdiri ini rakaat kelima ya. Nambah ya. Dia mau nambah. Dia kan coba makan. Bukan yang belum lagi berdiri. Di sini belum lagi tegak lurus. Ya. Kalau memang memungkinkan untuk bertambahnya rakaat, wajib hukumnya balik lagi. Yaitu tahiyat akhir. Kalau memang nambah rakaat, ya, memungkinkan nambah rakaat kayak tadi ya. Baik dia tegak lurus atau setengah berdiri. Diingatkan subhanallah, duduk lagi, wajib duduk lagi. Berdiri juga, ketika berdiri, Allah tegak berdiri. Tapi 5 rakaat ini, maka diingatkan subhanallah, wajib balik lagi duduk. Hukumnya wajib. Kalau nggak balik lagi batal. Ya, karena sholatnya bertambah rakaatnya. Beda halnya kalau apa tadi tahiyat awal. Kalau tahiyat awal imam udah berdiri, dosa subhanallah. Kalau imam udah berdiri, dosa lagi di subhanallah kan. Ya, karena dia turun nggak boleh. Dia turun lagi nggak boleh. Kecuali dalam kondisi mau berdiri, diingatkan subhanallah. Nah, duduk lagi dia. Duduklah dia untuk tahiyat awal. Apa? Selama dia belum berdiri. Ya, jangan sampai melewati atas rukuk. Tapi kalau udah berdiri, maka jangan ya ada usah perlu untuk diingatkan lagi di subhanallah supaya dia duduk nggak boleh. Karena maksudnya? Oh, kalau misalnya tahiyat awal. Ya, langsung rakaat ketiga. Langsung rakaat ketiga, berarti tahiyat awal dibaca, nggak dibaca kan nanti ya? Makmumnya juga ikut berdiri. Dosa baca tahiyat. Hanya saja nanti di akhir sholat si imam tadi dia sujud sawi, makmum ikut sujud sawi. Gitu, ya.
Nah, tapi kalau misalnya tadi kondisinya 5 rakaat, ya diingatkan subhanallah dalam kondisi apapun, dalam posisi dia tengah rukuk kah atau udah berdiri kah, tetap wajib duduk lagi. Ketika dia udah duduk, baca tahiyat, selesai tahiyat, dia sunnah sujud sawi. Si imam diikutilah sama si makmum. Kalau enggak dia sujud sawi, dia enggak sujud sawi. Enggak batal sholatnya, tetap sah. Tetap sah. Karena sujud sawi hukumnya sunnah. Ya. Nah, saya itu. Ini kalau di Fatihah kan ada doa tertentu. Jadi ada di doa dalam hati. Ketika ya. Ya, dalam riwayat disebutkan ada bacaannya Rabbil firli wa liwalidayya. Amin. Ya. Nah, doakan orang tua Rabbil firli, ya Allah ampunkan aku dan kedua orang tuaku. Jadi kalau misalnya yang lain dalam hati yang sama. Ya, dalam hati itu kan enggak dilamatkan. Ya, tapi kalau misalnya tadi yang ada riwayat itu kan Rabbil firli wa liwalidayya. Jadi ketika walau dhalin dari ke amin. Ada ungkapan, ada doa Rabbil firli wa liwalidayya. Itulah. Cukup? Cukup. Ya, kita tutup ya. Mudah-mudahan insya-Allah berkah, insya-Allah apa yang kita ketahui, yang kita dapetin dari ilmu pengetahuan, mudah-mudahan dibarengi dan bisa membawa kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا زدنا علما وسلنا في رزقنا وبارك فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيون واجعلنا وجيا في الدنيا والاخره من المقربين كثيرا النوال حسن الفعال يا قائم بلا زوال المبدع بلا مثال لك الحمد ولك المنه ولك الشرف على كل حال اللهم انا نعوذ بك من علم لا يجمع وقلب لا يخشع وقائد لا يسمع وعامل لا يرفع ونفس لا تشبع ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم